Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disma Farida Fatma dengan NIM 202111128 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3D UIN Raden Masahid Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tirkah. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya berikut. Pengertian tirkah. Secara bahasa, tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan secara istilah, tirkah ialah seluruh yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak tetap secara mutlak. Kemudian, yang termasuk cakupan tirkah yang pertama, kebendaan yang berupa benda-benda bergerak dan tetap. Kemudian yang kedua, hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan. Dan yang ketiga, sesuatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal. Hak-hak tirkah yang pertama, tajhiz al-mayyit. Tajhiz al-mayyit adalah pengurusan mayit setelah orang yang mewarisi meninggal, maka meninggalkan tirkah. Sebelum meninggal, tirkah ini dibagikan kepada ahli waris, maka harus memenuhi hak-hak tajhiz al-mayyit dan qada al-duyun. Pengurusan mayit mencakup biaya penguburan, biaya pengurusan jenazah, dan biaya ini tidak boleh berlebihan. Jika orang yang meninggal tidak meninggalkan tirkah, maka biaya ditanggung oleh orang tua. Namun jika orang tua tidak mampu, maka biaya ditanggung oleh Baitul Mal Muslim. Perbedaan pendapat pengurusan biaya jenazah istri. Yang pertama, menurut Hanafiyah, jika istri meninggal, maka kewajiban mutlak ditanggung oleh suami walaupun suami tidak mampu. Kemudian yang kedua, menurut Hanabilah, jika suami tidak wajib menanggung biaya pengurusan jenazah istri. Dan yang ketiga, menurut Syafi'iyah, jika suami mampu membiayai pengurusan mayit, maka ditanggung suami. Namun jika suami tidak mampu, maka tidak wajib. Kemudian yang keempat, menurut Malikiyah, jika istri mampu, maka diambilkan dari harta istri. Namun, jika istri tidak mampu, maka dibebankan kepada suami. Kemudian yang kedua, qada al-duyun. Qada al-duyun adalah pelunasan hutang. Hutang ini ada beberapa bagian. Yang pertama, hutang terkait harta warisan. Seperti contoh, seseorang meninggal dunia, kemudian mempunyai sawah atau tanah, dan sawah atau tanah tersebut digadaikan, maka sebelum tirkah ini dibagikan, maka sawah atau tanah harus diambil atau dilunasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, hutang terkait tanggungan pewaris. Seperti contoh, seseorang mempunyai hutang namun belum dibayar, tetapi orang tersebut sudah meninggal, maka hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Hutang terkait tanggungan pewaris ini bisa saja hutang yang berkaitan dengan manusia atau Allah. Terkait hutang dengan manusia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, terdapat perbedaan pendapat mana yang harus didahulukan jika harta tirkah tidak cukup untuk memenuhi hutang dari manusia atau Allah tersebut. Yang pertama, menurut Hanafi dan Maliki, yang didahulukan ialah hutang kepada manusia, karena menurut beliau yang membutuhkan kembalian hutang adalah manusia, sedangkan Allah tidak membutuhkan. Kemudian yang menurut Syafi'iyah, yang didahulukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendahulukan hutang kepada Allah itu lebih utama, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, menurut Hanabilah, hutang yang terkait manusia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dikembalikan sesuai kadarnya. Sekian dan terima kasih.